Ini kan saya ditelepon sama orang tua. Dia bilang ke saya, Orang tua almarhum ya? orang tua saya, Oh, oke. Kak, coba tanya ke Pak Bulele. Pak Bulele kan kuasa hukum keluarga. Coba tanya Pak Bulele, ini Bapak ada dapat telepon dari sini gitu ya. Suruh bilang anak kamu hapus dan menghentikan posting terkait kasus kematian Winda Loren Jaguar. Walaupun ada juga yang bilang hati-hati, kalau bisa jangan. Dan yang paling membuat kami itu merasa janggal lagi, semua akun-akun yang menyuarakan kasus ini itu semua hilang akunnya. Hilang akunnya, ada yang nggak bisa login lagi, ada juga yang memang benar-benar sudah nggak bisa akses, termasuk ada Justice for Winda 1, itu udah nggak bisa lagi. Begitu kami melakukan laporan di Polda tanggal 6, disitulah akun itu semua hilang, langsung. Disitulah ini kok bisa. Apakah ada hubungannya atau tidak kami nggak tahu. Pokoknya kami ya mikirnya begitu, Kak. Nah, tadi ditemukan kejanggalan kan, menyambung lagi tentang otopsi sepihak. Lalu tadi ada apa hasil otopsi dari ini itu? Kami belum dapat sampai hari ini. Bahkan belum lihat kertas. Belum, bahkan hasil otopsi. seperti yang saya jelaskan di awal tadi kan, mamanya Iha kan sempat ngomong ada yang ke rumah sakit minta hasil otopsi. Padahal nggak ada. Ada, itu keluarga kami. Ada. Kami minta. Dan sampai hari ini kami nggak dikasih. Nah, itu kan makin menguatkan keraguan kami terhadap kasus ini. Oke. Bahwa kalau si K1 ini murni, nah, kenapa kami nggak dikasih hasil otopsi? Nah, balik lagi tadi ke kejanggalannya. Itu kan kuku dia biru semua, Kak. Biru keunguan. Nah, kalau aku pribadi dan Ica mengambil kesimpulan dari segi medis kami kan, biasanya kan orang yang mengalami itu cyanosis namanya, atau afiksia, kekurangan oksigen sebelum meninggal. Nah, itu kan dibuktikan dengan biru-biru keunguan. Nah, hal ini juga menarik untuk saya cari tahu. Dan kebetulan ada salah satu akun IG, dia itu adalah salah seorang perias jenazah. Dia juga mengangkat kasus si Loren ini di sosmednya. Dia menjelaskanlah di situ. Dan disitulah kami langsung berpikir, oh, ada yang janggal. Ada yang janggal, karena kalau dibilang seperti yang keluar di hasil forensik yang disampaikan Forlab itu kan katanya kan itu bagian dari pembusukan. Sementara kami cari tahu juga bagaimana ciri-ciri kalau pembusukan. Nah, ini kan biru keunguan. Kalau dia menuju pembusukan itu harusnya biru kehijauan atau biru kekuningan. Oke. Nah, setelah almarhum ini dimakamkan, kabarnya dari Kak Ani ini mendapatkan intimidasi untuk menghapus semua postingan di sosmed. Apakah benar? Dan menghentikan. Iya. Dari siapa dan alasan pihak itu apa? Ini kan saya ditelepon sama orang tua. Dia bilang ke saya. Orang tua almarhum ya? Orang tua saya. Oke. Kak, coba tanya ke Pak Bulele. Pak Bulele kan kuasa hukum keluarga. Coba tanya Pak Bulele, ini Bapak ada dapat telepon dari sini gitu ya. Suruh bilang anak kamu hapus dan menghentikan posting terkait kasus kematian Winda Loren Jaguar. Setelah saya bilang, Pak, saya nggak bisa jawab. Ini Bapak Bulele ada di sini, langsung ngomong aja. Disitulah mereka komunikasi. Dan di komunikasi itu Pak Bulele cuma bilang, nggak usah khawatir, kalau ada apa-apa yang mau mereka sampaikan, suruh sampaikan ke saya saja. Dan Kak Ani sampai detik ini tetap berani. Kalau saya selalu posting, walaupun ada juga yang bilang hati-hati, kalau bisa jangan. Dan yang paling membuat kami itu merasa janggal lagi, semua akun-akun yang menyuarakan kasus ini itu semua hilang akunnya. Hilang akunnya, ada yang nggak bisa login lagi, ada juga yang memang benar-benar sudah nggak bisa akses, termasuk ada Justice for Winda 1, itu udah nggak bisa lagi. Kami buat lagi Justice for Winda 2, hilang lagi. Bahkan akun-akun pribadi termasuk akunnya
ada Ama Bianca, itu om saya juga, omnya si Hilang Lauren juga. juga hilang juga. Hmm. Nah gitu. Jadi kami benar-benar kayak jangan di up gitu. Tapi ada seperti dugaan Nah itu dari gini, siapa? begitu kami melakukan laporan di Polda tanggal 6, disitulah akun itu semua hilang. Langsung. Disitulah ini kok bisa. Apakah ada hubungannya atau tidak kami nggak tahu. Pokoknya kami ya mikirnya begitu, Kak. Bang Vino, selain tadi ada kejanggalan dan buru-buru harus dimakamkan, lalu ada intimidasi minta untuk segera dihapus postingan-postingannya. Saya ada baca beberapa berita bahwa almarhum ini sempat akan dipanggil sebagai saksi untuk suatu perkara di KPK. Apakah ada korelasi dari kejanggalan-kejanggalan ini dengan berita ini? Ada yang mau diklarifikasi tentang ini? Jadi begini, ini kan saya melihat ada beberapa narasi yang dibangun seolah-olah itu untuk merusak reputasi almarhum. Bahwa almarhum ini adalah saksi KPK. Nah, seolah-olah nanti mau dibikin narasi, ini saksi KPK, ya terbukti saksi KPK, stres atau ada tekanan dan sebagainya. Mau dibuat narasi kok ke arah situ. Tapi jujur, dengan merusak reputasi almarhum dan memframing bahwa almarhumah ini adalah saksi KPK, itu justru akan backfire ke pihak sebelah sana, ke pihak yang tidak suka dengan Winda Loren. Karena kalau misalkan sampai terbukti bahwa Winda Loren ini eksekusinya dilakukan oleh pihak kedua, dan juga di situ di framing bahwa dia adalah saksi KPK dan mau dibungkam, pasalnya naik dong. Nambah lagi. Tambah lagi pasalnya jadi 459 KUHP baru yang bunyinya setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi dengan merusak reputasi almarhumah ini dengan mengatakan dia saksi KPK, netizen akan bilang berarti dia mau dibungkam dong. Nah terus nanti kalau misalkan hasil otopsi yang baru atau hasil penyidikan yang baru mengatakan bahwa ada someone else yang pull the trigger, berarti pasalnya ini masuk dong. Oke. Jadi senjata makan tuan menurut saya. Jadi saya sebagai seorang praktisi hukum yang turut mengawal kasus ini, please lah buat orang di sebelah sana yang nggak suka dengan Winda Loren, biarkanlah almarhumah pergi dengan tenang, nggak perlulah dirusak-rusak reputasinya seperti itu. Dan itu kan semakin merepotkan kalian nanti. Dan sebenarnya pihak keluarga yang diinginkan adalah keadilan dan jawaban terang benderang. Sebenarnya kenapa kayak gitu? Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.